Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Juni ini merupakan ulang tahun mengenang 1 tahun pesantren virtual Pondok Salat kita ini. Waktu itu bulan Juni juga, bulan Muharram juga. Alhamdulillah, tanpa terasa pesantren kita sudah berjalan 1 tahun. Nah, berkaitan dengan itulah tema kajian kita pada malam hari ini agak kita selingin, yaitu tentang kajian khusus di bulan Muharram ini. Dengan materi-materinya secara singkat akan kita sampaikan. 1. Nama-nama bulan sebelum Islam. Apakah memang sudah seperti ini? Muharram, Safar, Rabiul Awal, apakah sudah seperti itu atau bagaimana? Nah, kemudian yang kedua, keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Kemudian yang ketiga, peristiwa hijrahnya Nabi. Nanti dikaitkan kapan sih penetapan tahun Hijriyah itu? Apakah di zaman Nabi sudah pakai tahun Hijriyah atau kapan sih? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, baru nanti yang terakhir tentang sekilas muhasabah diri, muhasabah diri, menghitung-hitung diri, mengevaluasi diri dan seterusnya. Nah, ini sub temanya yang akan kita ulas, yang akan kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Baik, yuk kita lihat. Nah, ini nama-nama bulan sebelum Islam datang, nama-nama bulan. Jadi kalau bulan Masehi itu Januari, Februari itu nama-nama dewa itu. Nah, itu yang dipakai internasional. Nah, kemudian dalam Islam bagaimana? Jadi begini, sebelum Islam datang, nama-nama bulan itu sudah seperti yang sekarang ini. Dulu namanya Safar awal, belum Muharram, sebelum Islam datang namanya Safar awal. Safar itu artinya dikosongkan pertama. Awal itu pertama, Safar itu dikosongkan. Bukan safar. Kalau safar itu perjalanan musafir ya. Kalau Safar pakai short itu dikosongkan. Itu maknanya dikosongkan. Apa yang dikosongkan? Ya mungkin ya. Zaman dulu itu mungkin ya kegiatan atau apalah begitu. Itu Safar. Kemudian diganti menjadi Al-Muharram yang disucikan. Jadi Nabi yang mengganti atas perintah Allah. Atas perintah Allah ganti Safar awal jadi Al-Muharram. Pakai alif lam dia ya, bukan Muharram aja, tapi Al-Muharram. Itu aslinya begitu. Pakai alif lam dia. Kemudian bulan yang kedua namanya Safar akhir atau Safar sani, dikosongkan kedua. Nah, kalau Safar, jadi kalau dalam sekarang ini adalah Al-Muharram, Safar begitu. Kalau dulunya Safar awal, Safar akhir, atau Safar awal, Safar sani. Safar artinya dikosongkan. Yang ketiga Rabiul Awal. Nah, itu artinya musim semi pertama. Jadi Rabiul itu musim semi artinya. Kalau orang kita bilang Rabiul, nah itu. Ya, orang kita bilang Rabiul.
Nah, Arabnya itu Rabiul, artinya musim semi, awal pertama. Begitu juga Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, musim semi kedua. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah Jumadil Awal, artinya musim kering pertama. Musim kering, itu Jumadi artinya musim kering, Al-Awal yang pertama. Jadi Jumadil Awal, musim kering pertama. Kemudian Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, musim kering kedua. Nah, ini pengertiannya ya. Kemudian yang bulan ketujuhnya adalah Rajab. Kita bilang Rajab. Rajab itu bulan pujian. Bulan pujian itu Rajab. Kemudian Sya'ban, bulan pembagian. Sya'ban itu bulan pembagian. Rajab itu pujian, Sya'ban pembagian. Kemudian Ramadan, bulan pembakaran. Ramadan itu pembakaran. Kemudian Syawal, Syawal itu bulan berburu. Jadi Syawal artinya berburu. Ya, pada bulan itu ya mereka berburu. Kemudian Zulqa'dah, bulan istirahat. Zulqa'dah, bulan istirahat. Selama sebulan ini mereka istirahat. Atau habis berburu capek istirahat sebulan. Kemudian yang ke-12, bulan Zulhijjah, bulan musimnya haji. Nah, bulan berhaji. Inilah nama-nama bulan ya, sebelum Islam datang sudah seperti ini. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, itu dalam satu riwayat, itu sudah seperti ini nama-nama bulannya. Tapi tahunnya belum hijrah. Ya, tahunnya tergantung situasi. Di zaman Nabi itu sebelum Nabi datang, para ahli sejarah mengatakan tahun gajah. Tuh. Sampai Nabi menjadi Nabi tahun gajah. Sampai Abu Bakar menjadi khalifah masih tahun gajah. Begitu. Nah, ya, jadi inilah nama-nama bulan. Nah, kemudian kita lihat nama-nama sebelum Islam datang itu, ini dalilnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram atau mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di 4 bulan yang mulia itu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas ya, faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram tadi itu yang 4 itu membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar dan menjadikan amalan soleh padanya juga lebih besar. Jadi di bulan Muharram ini ya, kalau orang berbuat dosa, dosanya besar. Begitu juga kalau orang berbuat pahalanya besar. Itu kata Ibnu Abbas ya dalam tafsirnya. Oke, nah kita lihat sekarang hadis. Ada 4 bulan haram yang mulia tadi itu dalam Al-Quran diterangkan dalam hadis. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qadis tadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharramu wa Rajabu mudorol ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, zaman atau masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan.
Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan mulia. 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, serta Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, inilah dia bulan mulia itu. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab, 4 bulan mulia. Yang tadi sebutkan Al-Quran, ini terangkan dalam hadis. Nah, artinya kalau kita beramal di situ, beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya juga kalau berbuat dosa, dilipat gandakan juga dosanya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat tingkatan kemuliaan bulan-bulan yang 12 itu. Yang paling tinggi, paling mulia adalah Ramadan. Kalau kita beramal di bulan Ramadan itu, pahalanya 100% ditingkatkan. Wah, berlipat-lipat dia, sampai 100 kali lipat lah kira-kira gitu. Paling mulia. Bahkan beramal sunnah itu dihitung jadi pahala wajib. Beramal yang wajib itu 100 kali lipat, kira-kira begitu. Nah, kemudian 4 bulan yang di bawahnya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Al-Muharram. Nah, ini ya. Jadi 4 bulan ini bulan mulia juga. Tapi satu tingkat di bawahnya. Pahalanya 50 kali di bulan-bulan biasa. Nah, dapat 50 kali. Kalau bulan Ramadan dapat 100 kali. Nah, kalau yang 4 bulan ini, bulan mulia ini, dapat 50 kali. Nah, baru yang lain-lainnya di bawahnya. Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Salah tulis itu ya. Sya'ban, Syawal. Nah, ini standar dia. Paling bawah pahalanya standar. Ya, kalau dia puasa atau kalau dia sholat, dapat 1 pahala, sholat sunnah misalnya. Tapi kalau di bulan yang 4 di atasnya itu, Zulqa'dah sampai Muharram, itu kalau di sholat sunnah 1 dapat 50 kali dibanding bulan yang biasa. Kalau dia sholat sunnah di Ramadan dapat 100 kali. Inilah tingkatannya. Nah, makanya kita sekarang berada di bulan Al-Muharram. Ya, dilipat gandakan pahala kita dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Ini ya, ini keutamaannya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 10 Al-Muharram. Ini ada beberapa istilah. 1. Al-Muharram, itulah nama bulan yang Allah perintahkan agar diganti sopar awal menjadi Al-Muharram, pakai alif lam. Nah, di bawahnya Muharram. Nah, kalau Muharram saja itu yang diharamkan. Muharram yang diharamkan. Kalau Al-Muharram itu nama bulan. Kalau Muharram yang diharamkan. Kalau Al-Haram itu suci atau mulia. Masjidil Haram, Al-Haram itu suci atau mulia, Al-Haram. Kemudian mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian harim adalah istri. Kemudian muhrim, orang yang berpakaian ihram. Nah, ini jangan salah ucap. Yuk kita salaman yuk. Karena sama seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan. Lalu yang perempuan bilang, oh nggak boleh, kita bukan muhrim. Nah, itu salah. Bilangnya jangan muhrim, tapi mahram. Ya, mahram. Kalau muhrim, orang yang pakaian ihram. Kalau mahram, orang yang nggak boleh dinikahi. Itulah ibu kita kalau kita laki-laki, adik kita perempuan, kakak kita perempuan, ponakan kita, itu namanya mahram, tidak boleh dinikahi. Oke ya. Kalau muhrim, orang yang pakai pakaian ihram, yang kebolak-balik dia. Kemudian kalau ihram, orang yang sedang melakukan ihram, itu ihram. Sedang berihram gitu. Orang ihram dia. Itu istilah-istilah. Jadi kalau nama bulan Al-Muharram. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Al-Muharram. Ada beberapa peristiwa itu nanti. Kemudian puasa sunnah pada bulan Al-Muharram. Jadi ibadah yang khusus di bulan Muharram nanti hanya puasa Asyura. Nggak ada ibadah lain, ya maaf aja. Doa awal tahun dan doa akhir tahun pun itu sebetulnya nggak ada sunnahnya dari Nabi.
Ya, tidak ada. Karena tahun Hijriah ini bukan Nabi yang menetapkan. Jadi nggak ada doa awal tahun, akhir tahun dari Nabi. Nah, itu kebiasaan aja itu. Oke, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. 1. Pertaubatan Nabi Adam diterima oleh Allah. Setelah diturunkan ke bumi, berdoa terus Nabi Adam sama Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus mereka dipencarkan itu, berdoa mereka. Ya. Akhirnya bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Diterima doa mereka. Itu tanggal 10 Al-Muharram. Atau 10 Safar awal. Oke, yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah melalui banjir bandang yang melanda saat itu. Jadi mendaratnya terdamparnya kapal Nabi Nuh itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari amukan api yang membakarnya. Nah, dan api tersebut menjadi dingin. Itu terjadi tanggal 10 Muharram, Al-Muharram. Yang keempat, Nabi Yusuf bebas dari penjara di Mesir atas fitnah keji yang tidak dilakukannya. Itu pun terjadi, pembebasan itu tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun. Itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kemudian Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulitnya itu. Itu sembuhnya itu tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu pun terjadi tanggal 10 Al-Muharram. Dan lain-lain banyak lagi. Sampai peristiwa Karbala, ya, terbunuhnya Hussein itu di Karbala tanggal 10 Al-Muharram. Oke, ya. Itulah beberapa peristiwa-peristiwa. Nah, selanjutnya kita lihat kapal Nabi Nuh berlabuh. Ini dalilnya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah melewati beberapa orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Ini di Madinah ini. Maka beliau bersabda, puasa apa ini kalian? Mereka berkata, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Ismail dari tenggelamnya dan menggelapkan Fir'aun di dalamnya. Dan ini juga hari di mana kapal Nuh berlabuh di atas gunung Judi. Nah, hingga Nuh dan Musa berpuasa untuknya sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah. Maka Nabi bersabda, aku lebih berhak atas diri Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Lalu beliau pun memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Ini dalilnya satu ya, riwayat Imam Ahmad. Baik, nah, melakukan puasa sunnah tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. An Dawud ibni Aliyin an abihi an jaddihi ibni Abbasin qala Rasulullah SAW sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Artinya, dari Dawud bin Ali, dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selesailah kaum Yahudi, maka berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jatuhnya kapan itu Ustaz? Tanggal 6 Juli. Ya, nanti puasanya 5 dan 6 atau 6 dan 7. Tuh, Juli ya. 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jadi jangan hanya tanggal 10. Itu menyamai orang Yahudi. Kita harus bedain kata Nabi. Oke, toib. Nah, selanjutnya keutamaan puasa Asyura seutama-utama puasa. Disebutkan dalam Nabi, dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis bersumber dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil al-muharram wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Artinya apa? Nih, perhatikan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Al-Muharram.
Dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Nah ini, jadi puasa Asyura ini, wah ini termasuk derajatnya tinggi, setengah daripada di bawah satu tingkat daripada puasa Ramadan. Kayak jangan sampai ketinggalan kita puasa Asyura ini. Tapi ingat tadi 2 hari, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Hanya itu amalan-amalan, gak ada yang lain di bulan Muharram. Tapi ibadah-ibadah lain itu dilipat gandakan. Makanya yang sholat sunnah makin rajin kita, baca Quran makin tekun kita, infak sedekah, zakat makin semangat kita. Kenapa? Jadi di bulan Al-Muharram ini pelipat gandaannya itu ya separuh daripada bulan Ramadan tadi. Oke, nah selanjutnya kita lihat mengampunkan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Bersumber dari Abi Qatadah, Rasul bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanatal lati qablahu." Artinya dari Abu Qatadah, dan puasa pada hari Asyura, aku meminta kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Dosa ringan, dosa kecil ya, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Nah, baru kita sekarang masuk ya materi berikutnya. Mengapa sih Nabi dan sahabat itu harus berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah? Kenapa sih harus pindah? Jadi satu jawabannya diantaranya, satu adalah hanya untuk menyelamatkan akidah. Ini sudah kita bahas akidah ya, tentang 2 kalimat syahadat. Jadi Rasulullah SAW ya, waktu di kota Mekah sebelum jadi Nabi itu disayang banget sama orang-orang Mekah. Semua orang Mekah, orang Yahudi, orang Nasrani, juga orang-orang Arab Quraisy itu sayang banget sama Nabi. Bahkan Nabi dikasih gelar Al-Amin, orang yang paling dapat terpercaya karena kejujurannya. Tapi setelah Nabi berdakwah, nah itu mereka nggak senang, mereka nggak suka. Makanya Nabi ingin dibunuh, sahabat-sahabat disiksa. Nah, untuk selamatkan akidah, Allah perintahkan hijrahlah kalian dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah alasan pertama ya, untuk menyelamatkan akidah. Makanya juga ada orang zaman sekarang ini kerja di satu tempat, tapi di tempat kerja itu bisa membatalkan akidah ini. Nah, pelan-pelan harus hijrah. Tapi sebelum hijrah, siapkan dulu tempat nanti untuk kita bekerja selanjutnya. Jangan langsung keluar, jangan. Begitu Nabi siapkan dulu orang-orang di Madinah. Udah banyak orang Islam di Madinah, karena tiap tahun mereka datang ke Mekah berhaji. Nabi datang ke tenda-tenda, mereka masuk Islam, pulang ke Madinah. Nah, mereka kembangkan di Madinah. Sudah banyak, kata orang Madinah, "Ya Rasulullah, kaum muslimin datang ke Madinah, kami sudah siap menyambut." Nah, begitu baru mantap. Oke ya. Nah, orang kafir Makkah menuduh bahwa Nabi adalah tukang sihir. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak seorang pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Jadi nabi-nabi dulu juga dituduh begitu, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi padahal sebelumnya mereka sayang banget sama Nabi. Tapi begitu Nabi menyampaikan dakwah Islam, akidah Islam, dituduhlah tukang sihir, dituduhlah orang gila. Nggak sampai di situ, Allah bantah tuduhan mereka. "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim." Berkat nikmat Tuhan engkau, wahai Muhammad, sekali-kali bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya bagi engkau benar-benar pahala yang besar dan tidak ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi begitu orang-orang Mekah itu menuduh Nabi sebagai orang gila, sebagai tukang sihir,
ya Nabi agak down juga. Namanya manusia, agak down juga ketika itu. Tapi kemudian Allah bantah tuduhan itu. Bangkit lagi semangat Nabi. Bahkan Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu memiliki akhlak yang agung. Engkau bukan gila, engkau bukan tukang sihir, kata Allah. Semangat lagi Nabi. Oke, biasa itu. Ya, biarlah orang membenci kita asalkan Allah tidak membenci kita. Nah, begitu. Biarlah Allah menuduh kita itu orang yang nggak benar asalkan Allah tidak menuduh kita seperti itu. Oke, nah ini begitulah Rasulullah SAW. Selanjutnya, bahkan mereka ingin membunuh Nabi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap engkau ya Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan engkau, atau untuk membunuh engkau, atau untuk mengusir engkau, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menanggalkan tipu daya mereka itu, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Nah, jadi mereka ingin membunuh Nabi, dan itu dibuktikan oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa sih sampai harus dibunuh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tersebut karena Nabi mengajak menyembah hanya kepada Allah, dan karena para sahabatnya teguh mempertahankan akidah mereka. Itulah sebabnya. Karena dianggap ya merusak Tuhan-Tuhan orang jahiliyah. Begitu juga orang Yahudi Nasrani, mereka nggak suka karena Nabi Muhammad bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Mereka nggak suka itu. Jadi diseranglah Nabi dari berbagai macam orang-orang itu. Ya, karena mengajak menyembah Allah. Nah, makanya Allah berfirman, "Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhiru wa basyir." Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepada kalian dari Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mengajak orang hanya menyembah Allah, nggak macam-macam. Tapi mereka nggak suka. Kenapa? Bertentangan dengan Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka, itu anggapan mereka. Itu makanya hijrah Nabi sama sahabat. Allah perintahkan itu. Nah, pertanyaannya, kapan sih Nabi hijrah? Ya. Rasulullah melakukan hijrah itu pada akhir bulan Safar awal. Nah, itu namanya Al-Muharram setelah Nabi diutus. Sebelumnya namanya Safar awal. Di akhirnya ya, bukan di awal. Di akhir Safar awal. Terus itulah hijrahnya Nabi. Berangkatnya itu. Nah, kemudian sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi di akhir Safar awal, kemudian masuklah Safar Tsani. Bulan. Di akhir taruhlah 10 hari. Di Safar Tsani 10 bulan. Kemudian sampai Rabiul Awal di 10 hari awal. Berarti kurang lebih 1,5 bulan lah. Hampir 2 bulan. Nah, jadi di bulan Safar awal di situ ya berangkatnya, di akhir-akhirnya itu. Nah, kemudian malam yang kelam itu rumah Nabi dikepung oleh jawara-jawara dari masing-masing suku di Arab. Mereka bermaksud ingin membunuh Nabi malam itu. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi ya tidur di peraduannya, di tempat tidurnya. Jadi Ali yang tidur. Ali yang tidur di situ. Ali masuk, Ali tidur, Nabi keluar menemuin Abu Bakar. Nah, Rasulullah pun keluar menemui Abu Bakar untuk melakukan hijrah. Saat Nabi keluar rumah, mereka semuanya tertidur. Mereka tidak melihat Nabi. Nah, ini diabadikan dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya, dan kami adakan di hadapan mereka itu dinding,
dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini surah Yasin ini ya terkait dengan Nabi keluar dari rumahnya, sementara para jawara-jawara itu tiba-tiba mereka tertidur. Ada yang geletak, ada yang duduk sampai tertidur, ada yang sampai nyungsep begitu tertidur. Nah, kenapa? Memang Allah tutup mereka semua matanya. Ya, tertidur mereka. Nabi pun lewat melangkah-langkah itu mereka semua. Nah, Ali sudah tidur di rumahnya Rasulullah, tempat tidurnya. Rasulullah berangkat menemui Abu Bakar. Nah, begitu sudah agak lama, mereka pun terbangun, tersadar. Oh, gimana nih? Nah, masuk, salah seorang masuk, diikutin lain. Untung belum ditikam itu. Ternyata dibuka dulu, ternyata Ali. Nah, nggak jadi mereka tikam, nggak berani mereka membunuh Ali. Kemana Muhammad? Dia tadi udah pergi keluar, kemana ya nggak tahu, begitu. Ali masih muda waktu itu, masih anak muda. Oke, nah Rasulullah dan Abu Bakar pun menuju ke Jabal Sur, ya, dan masuk ke dalam gua. Sebelum masuk, Abu Bakar mensterilkan gua tersebut. Jadi ada gua Hiro, ada Jabal Sur. Kalau gua Hiro itu tempat Nabi menerima wahyu pertama. Kalau Jabal Sur ada guanya juga, gua Sur itu tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi sebelum berangkat ke Madinah. Tuh. Jadi ada sebedakan. Ada di Mekah ini ya. Nanti kalau kita umroh, nanti kita tunjukkan itu tempatnya. Bisa naik ustadz, bisa, tapi orang-orang yang masih gagah. Ya itu, tapi nanti dia lain sendiri tuh. Sama mutawif misalnya, silakan. Nah ini. Jadi inilah ceritanya Abu Bakar dan Nabi sudah berada di dalam gua. Sementara di luar sudah dikejar oleh kafir Quraisy. Kemana Muhammad? Kemana? Ayo sebar, cari, kata Abu Jahal. Abu Jahal itu komandannya. Cari, sebarkan semua telik sandi. Umumkan siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati dapat hadiah 100 onta emas, 100 onta kuning. Di onta kuning itu onta yang paling mahal. Ya, dari kulitnya itu, dari bulunya itu. Wah, mereka tersebar semua, termasuklah 2 orang ini. Sudah berada di gua itu, di mulut gua. Jadi kata mereka, apa kemari kali ya? Mungkin Muhammad ya? Sama siapa dia? Sama Abu Bakar katanya. Apa kemari ya? Tapi kalau udah tengok-tengok nggak mungkin ah. Itu ada sarang laba-laba di situ. Kalau ada orang pasti rusak sarangnya itu. Di sana juga ada burung dara. Nah itu bertelur. Kalau ada orang pasti terbang dia. Nah inilah burung dara, inilah mungkin yang sekarang di Mekah di Madinah. Itulah anak cucunya itu. Makanya di sana nggak boleh itu dibunuh. Tanah haram itu. Itulah sekarang anak cucunya itu, burung dara di sana. Ya, itu yang pernah ada di gua itu, di mulut gua itu. Nah ada lagi satu cerita. Begitu sudah masuklah Rasulullah dan Abu Bakar, mereka berdua di situ. Tempatnya sempit. 1 orang duduk, 1 orang di pangku. Nggak bisa duduk berdua. Sempit. Makanya sebelum masuk tadi kata Abu Bakar, biar saya sterilkan dulu wahai Rasulullah. Ditutuplah semua lubang-lubang, takut ada binatang berbisa. Udah dirasa aman oleh Abu Bakar, masuklah. Begitu masuk, Abu Bakar pun duduk, Rasulullah pun dipangkulah. Dalam keadaan terlentang atau miring begitu. Kepalanya berada di pangkuan Abu Bakar. Itu mereka itu umurnya hampir sebaya. Kurang lebih ya Rasulullah itu lebih tua dikit dah. Ya. Nah, di pangku begitu, tiba-tiba Abu Bakar menangis dia. Meneteskan air mata, kenalah ke pipi Nabi. Nabi terkejut. Kok ada air ini? Dilihat Abu Bakar, engkau menangis ya wahai Abu Bakar? Enggak menangis kau. Apa kau menyesal ku ajak hijrah ini? Tidak, demi Allah tidak, aku tidak menyesal. Kenapa kau menangis? Abu Bakar terus terang. Kakiku sakit. Kenapa? Digigit ular. Begitu.
Jadi ternyata di ujung kaki Abu Bakar itu tiba-tiba ada satu lubang yang belum rapat nutupnya. Goyang-goyanglah lubang penutupnya itu, tiba-tiba keluar kepala ular hitam. Ya maklumlah, ular Arab kan gede, ya istilahnya berbisa, hitam. Begitu keluar kepalanya itu, kututup pakai kakiku supaya jangan menggigit engkau. Digigit kakiku, kata Abu Bakar. Nah, udah gitu kan. Setelah itu akhirnya Abu Bakar ya tenang, diambillah pasir tanah-tanah itu, dikasih ludah oleh Nabi. Nabi berdoa, diletakkan di tempat bekas digigit itu, maka bisanya ketariklah sama tanah, karena tanah itu bisa menyedot apa aja. Ya, makanya kalau kita menyamak pakai tanah dipercampur air itu menyedot dia. Nah, setelah itu barulah Abu Bakar Rasulullah bilang, "Hei ular, ini kan Rasulullah punya mujizat, bisa juga bicara sama hewan. Semua mujizat Nabi ada pada diri Rasulullah. Kau tahu nggak ini dengan siapa aku berjalan?" "Aku nggak mau tahu," kata si ular ini. "Ini Abu Bakar ini sahabatku." Ya, dia salah dia. Kenapa rupanya? Ya, aku mau melihat wajahmu, kenapa ditutup pakai kaki dia? Biar tahu aja dia itu. "Aku nunggu di sini 1000 tahun," kata ular itu. "Udah 1000 tahun aku berdoa kepada Allah, pertemukanlah aku dengan Nabi terakhir itu." Karena Nabi Muhammad udah viral sebelum lahir. Namanya Ahmad, itu disebutkan dalam Injil dan Nabi-Nabi sebelumnya. Sudah disebutkan nama Nabi Muhammad akan terakhir itu. Sampai ular ini dengar dia berita itu. Dan dia minta sama Allah doa. "Ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi akhir zaman, pertemukan. Kau tunggulah di situ," kata Allah, "di gua itu, nanti akan singgah di situ nanti dia." Udah 1000 tahun aku nunggu di sini, tiba-tiba ditutupin mukaku oleh kaki Abu Bakar, ya aku gigit, kata dia gitu. Gitulah cintanya ular itu sama Nabi. Kalau gitu kau pandanglah aku sepuasnya. Dipandang, udah puas kau, udah. Pergilah ular itu. Begitulah sejarahnya. Akhirnya orang ini pun pergi. Udah dirasa aman, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Oke, nah ini rute perjalanannya ini. Perjalanan hijrahnya Nabi sama Abu Bakar. Bertiga mereka. Keterangan, garis merah yang warna merah itu jalan umum yang sering dilaluin orang. Adapun yang warna hijau itu jalur hijrah. Nah, ini cerdiknya ini Rasulullah atas bimbingan Allah. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak pakai jalur umum, pasti ketangkep. Makanya pakai jalur yang beda dia. Yang hijau itulah melengkung-melengkungnya. Tuh. Jadi dari Mekah, dari Jabal Sur itu tadi ke Mekah, ke Jabal Sur dulu dia. Ya, bukan langsung arah ke Madinah, arah berlawanan dulu dia. Sampai di Jabal Nur, barulah melakukan perjalanan ke Madinah. Tuh, tapi lewat yang hijau itu. Lewat yang hijau itu. Nih. Jadi rutenya rute cerdas yang hijau itu, ya. Kondisi jalanan begitu tuh. Batu-batu, gunung-gunung batu, terjal, panas kalau siang, dingin yang luar biasa kalau malam. Ini bagi yang sudah umroh atau haji, itu gunung-gunung itu dibelah dijadikan jalan tol. Kita lihat kanan kiri, ya Allah, merinding kita. Bagaimana Nabi dulu ya sama sahabat ya, hijrah ya, bagaimana mereka umroh ya dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang kita Mekah Madinah naik bis 4 jam 5 jam, enak pakai AC, dapat roti lagi, dapat minuman lagi. Oh, zaman sekarang ini, ya zaman Nabi itu, apalagi hijrah. Jadi yang hijau itu, jalur hijau itu jalur yang nggak pernah dilewatin orang. Banyak binatang buas, banyak macam-macam, onak duri, terjal-terjal. Itulah hijrahnya Nabi. Sedih sekali, luar biasa, lecet-lecet tuh kaki Nabi. Nah, kemudian Nabi itu ya dan Abu Bakar ditemani oleh seorang pemandu namanya Abdullah bin Uraikid. Tapi dia ini bukan orang muslim. Namun dia ini ahli dalam perjalanan, guide, dia terkenal itu. Nah, Abu Bakar menghubungi dia, "Mau nggak kau nemanin kami, memandu kami hijrah, tapi jangan sampai ketahuan orang-orang kafir Quraisy." Siap. "Apalah yang kau minta dari kami?" "Aku minta onta itu aja yang membawa barang-barang dagangan, yang bawa barang-barang bekal kalian." Karena ada onta
untuk membawa barang-barang keperluan, makan dan sebagainya lah. Nah, itu ajalah upahnya. Ya itu ajalah, kata si Abdullah bin Uraikid ini. Nah, yang luar biasanya ini, si Abdullah ini, dia letakkan kupingnya ke bumi, dia tengkurap, dia letakkan kupingnya, itu jarak 100 meter, jarak 10 km, 20 km, dia tahu di sana ada orang apa enggak. Sampai begitu dia, luar biasanya ahlinya ini. Oke, kalau gitu aman, biar kita cari jalan yang nggak pernah dijalanin orang. Wah itu, maka diajaklah dengan rute itu. Selamat sampai Madinah, dikejar nggak ketemu. Mereka kan menyebar mata-mata itu. Mereka nggak berani ngelewatin jalan yang hijau ini. Sampai begitulah hijrah itu. Nah, begitu kita mengkaji hijrah. Waduh, jadi kita ya Allah ya Rabb, betul-betul perjuangan Nabi itu ya, sama sahabat dan yang lain-lain. Ya, untuk hijrah ke Madinah itu, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan bisnis, semua ditinggalkan hanya untuk menyelamatkan akidah. Luar biasa. Nah, ini yang harus kita ambil ibrohnya. Zaman sekarang udah enak kali lah kita. Nah, tengok tuh Nabi sama Abu Bakar, Nabi sama yang lain. Nanti kalau hijrahnya Umar lain lagi dia. Siapa yang menghalangin aku besok mau hijrah aku sama keluarga aku, sama kaum muslimin ke Madinah. Siapa yang mau menghalangin silakan. Besoknya jadi janda istrinya, jadi yatim anaknya. Nggak ada yang berani menghalangin, menjegat Umar. Nah, jadi mereka udah pada hijrah duluan sebagian. Nah, Rasulullah agak belakangan di sama Abu Bakar. Nah itulah, lalu dikejar-kejar lah. Alhamdulillah, selamat itu. Oke, nah apa sih makna hijrah itu? Kita lihat ya, secara bahasa hijrah adalah lawan kata wasol. Dengan demikian hijrah artinya berpisah, sementara wasol artinya bersambung. Itu secara bahasa. Hijrah artinya berpisah dari Mekah, memisahkan diri dari Mekah ke Madinah. Oke, menurut syariat terbagi 3 hijrah itu. Yang pertama hijrah hissi, yaitu berpindah tempat dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Itulah hijrah hissi, itu yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Yang kedua hijrah maknawi, yaitu berpindah dari maksiat dan segala apa yang dilarang Allah menuju yang kepada ketaatan. Nah ini namanya maknawi. Sekarang kan ada istilah, sekarang ini banyak artis yang sudah hijrah gitu. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah hijrah. Itu maksudnya hijrah maknawi. Ya. Nah, sekarang dia sudah berhijab itu. Kenapa? Sudah hijrah. Itu namanya hijrah maknawi. Oke, nah kalau misalnya Ustadz dulu rumahnya di mana? Di Medan. Terus hijrah ke Jakarta. Iya, itu hijrah hissi. Dia mencari tempat untuk belajar ilmu yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik. Nah, dia jadi menetap di sini begitu. Itu namanya hijrah hissi. Yang kedua hijrah maknawi. Nah, sekarang yang ketiga, hijrah kekinian, yaitu mulai kembali kepada kehidupan beragama, berusaha mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha menjadi lebih baik karena sebelumnya tidak terlalu peduli atau sangat tidak peduli dengan aturan agama. Ketiganya adalah hijrah yang disyariatkan. Ya, dia sebetulnya sudah baik sih, cuman kurang baik kayaknya. Aduh, ini kalau begini terus kayaknya saya kurang baik ini. Dia perbaiki lagi dirinya, dia perbaiki ilmunya, dia perbaiki sholatnya, dia perbaiki akidahnya, seterusnya dia perbaiki. Itu namanya hijrah kekinian. Ya, hijrah kekinian memang harus memperbaiki diri terus kita. Nggak boleh kita stuck, nggak boleh kita berhenti. Apalagi mundur ke belakang, na'udzubillah. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat hadis. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang lisan dan perbuatannya dapat memberikan keselamatan bagi orang lain. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu orang berhijrah.
Tuh, tercakuplah semua tadi. Oke ya. Nah, kemudian keutamaan orang yang berhijrah. Baik yang 3 macam tadi. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya seperti tadi, misalnya selama ini dia kerja di tempat yang dimana di situ banyak riba, banyak maksiat dan sebagainya. Dia berhijrah cari tempat kerja yang lebih sedikit maksiatnya. Tapi sebelumnya dia harus siapkan dulu. Nah, itu termasuk hijrah. Nah, orang seperti itulah Allah beri pahala yang besar. Mudah-mudahan kita selalu berhijrah kepada yang lebih baik. Nah, sekarang kita lanjut. Sejak kapan sih penetapan penanggalan tahun Hijriah? Nah, ini kita harus paham juga ini. Ya, jadi bukan zaman Nabi ya. Nabi itu enggak menetapkan tahun Hijriah. Tahun zaman Nabi tahun gajah. Dan ya, awalnya tahun gajah tahun yang lain itu bukan bulan Muharram, bulan pertamanya bukan. Enggak tahu kita bulan pertamanya mana. Iya. Kenapa di Islam jadi Al-Muharram? Mari kita lihat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dilakukanlah musyawarah dengan para sahabat lainnya untuk menetapkan awal tahun dan awal bulan pertama yang akan dijadikan sebagai kalender Islam. Jadi di masa Nabi di Mekah 13 tahun belum pakai tahun hijrah. Di Madinah juga belum pakai. Nabi wafat. Ya, Nabi di Madinah 10 tahun. Nabi wafat digantikan Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Belum pakai tahun Hijriah, masih mengikuti tahun Masehi. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini jadi khalifah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Tahun kelima kepemimpinannya itu ada daerah gubernur mengusulkan, wahai Tuan Khalifah, bagaimana kita ini kok kita belum punya kalender sendiri? Ketika saya mau ngirim surat menyurat, kita bingung, masa kita nggak punya kalender sendiri? Nah, kata Umar bin Khattab, oh iya juga ya, bolehlah. Dikumpulkanlah sahabat-sahabat senior. Nah, dikumpulkanlah. Bagaimana menurut kalian? Banyaklah pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat. Kata sahabat, bagaimana kalau kita tetapkan hari pas lahirnya Nabi? Nah, kata yang lain, jangan, nanti menyamain dengan tahun Masehi. Bagaimana kalau dihitung sejak Isra Mi'raj? Ada lagi masukan, bagaimana kalau dihitung sejak nuzul Quran? Ada lagi, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan, bagaimana kalau dihitung sejak hijrahnya Nabi dan para sahabat? Boleh, itu kita terima gitu. Nah, akhirnya momen hijrah dan bulan Muharram ditetapkan sebagai kalender dalam Islam. Ketuk palu, oke, kita pakai hijrahnya Nabi dan para sahabat. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad sudah 10 tahun di Madinah, Abu Bakar 2 tahun, berarti 10 tambah 2 menjadi 12 ya. Nah, kemudian masa Umar 5, jadi dijumlahkan jadi 17. Begitu ketuk palu, hari ini, tanggal ini kita tetapkan tahun Hijriah, tahun 17 Hijriah. Langsung 17. Itu di masa Umar. Langsung tahun 17 Hijrah. Makanya gak ada doa akhir tahun, gak ada doa awal tahun. Karena Umar yang menetapkan, bukannya Nabi. Itulah dia. Jadi harus cerdas kita beragama, supaya jelas mana yang syariat, mana yang bukan. Tapi banyak orang gak suka, ya terserah. Yang penting Allah, jangan sampai Allah dan Rasul gak suka. Nah, itu jadi masalah. Kalau orang ya biarin aja. Nah, dengan demikian tidak ada amalan khusus terkait dengan tahun baru Hijriah. Yang ada ialah puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 bulan Al-Muharram. Oke, ini terkait dengan ini ya. Selanjutnya sebagai renungan untuk kita, ini muhasabahnya. Perhatikan ya, waktu yang telah lalu itu sebagai kenangan, nggak bisa diulang. 1 detik yang lalu itu kenangan udah, nggak bisa diulang. Jadi kenangan, yang baik yang buruk tinggal kenangan.
Nah, kemudian waktu yang akan datang itulah harapan. 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, itu harapan. Jadi karena harapan, makanya isi dengan kebaikan. Ya. Nah, waktu sekarang inilah sebagai peningkatan iman, peningkatan amal soleh, sebagai bekal. Baik amal solehnya itu kuantitasnya, tapi jangan lupa kualitasnya yang paling utama. Apalah artinya banyak kalau nggak benar? Biarpun dikit tapi benar, nah itu yang akan diterima oleh Allah. Nah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan kembali apa-apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Nah, jadi kita diperintahkan untuk muhasabah diri, menghitung-hitung diri, bahkan mengenal diri. Nah, itu nanti kalau lebih dalam ya, mengenal diri. Jangan-jangan banyak orang yang nggak kenal diri. Dari apa dia tercipta, dari mana dia berasal, mau kemana dia pergi. Kan kita mau pulang. Banyak orang yang nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Nggak punya Sherlock. Nah, itu bahaya itu, nggak punya Sherlock. Akhirnya nyasar dia ke neraka. Bagaimana kita bisa mengetahui Sherlock? Ngaji yang betul, kepada guru yang betul. Nah, ikuti pengajian ini terus, insya Allah nanti kita akan ketemu Sherlocknya. Oke, itu muhasabah diri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan hari ini, tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.